Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Kok lemas sekali? Pada belum sarapan ya? Belum. Aduh. Belum apa ya? Nggak dikasih uang jajan sama orang tua ya? Kasih minta lama. Aduh, sedih kali bapak melihatnya. Yaudah kalau belum sarapan nanti siap belajar langsung aja sarapan sana. Tapi biar masing-masing ya. Nah, sebelum bapak memulai pembelajaran ini, langkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ketua kelas kalian siapa di sini? Kimin. Siapa ketua kelasnya? Hakimin. Hakimin. Kemana Hakimin ini? Apakah dia hadir? Tidak hadir. Hadir, Pak. Astaga, kok tidak hadir dia padahal dia ketua kelasnya. Di sini siapa sekretarisnya? Boleh Bapak meminta absensinya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, kita ya Bapak ambil absennya ya. Nah, di sini Bapak absen dulu ya. Hadir, Pak. Yang bernama Jarod Sakit. sakit. Ada suratnya ini? Enggak ada, Pak. Oh, alah. Ripaldi Alamin, Hadir, Pak. Muhammad Irfan Alwi Harap. Izin ya, Pak. Kemana dia izin? Kamar mandi. Kamar mandi. Astagfirullah. Belum balik sampai sekarang? Belum. Muhammad Arya Arjuna. Ada? Nggak datang, Pak. Kok banyak nggak hadir ya saya lihat ini ya. Ini tolong sekretaris untuk diperhatikan absensinya ya. Baik, Pak. Oke. Di sini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang psikologi pendidikan. Di sini adik-adikku sekalian, mengerti nggak apa itu psikologi Nggak pendidikan? ngerti, Pak. Nggak ngerti? Boleh Bapak jelaskan? Boleh nggak Bapak jelaskan? Kok diam aja? Boleh, Pak. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, psikologi dan pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses kognitif dan perilaku. Sedangkan pendidikan adalah ilmu yang mempelajari nilai-nilai karakter dan cara menanamkannya. Namun, definisi psikologi pendidikan sebagai terapan ilmu psikologi dalam pendidikan memiliki arti sendiri, yakni ilmu yang mempelajari proses belajar dan pembelajaran pada lingkungan pendidikan. Proses belajar diartikan berlangsungnya aktivitas, masuknya informasi melalui panca indera. Atau panca indera kan? Kok diam aja, tahu kan panca indera anak-anak Tahu, sekalian? Pak. Alhamdulillah. Yang menghasilkan pembaharuan pada kognitif dan atau pada perilaku. Proses pembelajaran diartikan pengalaman atau interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Maksudnya peserta didik itu seperti murid dan guru gitu. Dan memberi dampak terhadap proses sesuatu yang baru melalui alat indera pada kognitif dan atau perilaku. Psikologi pendidikan menjelaskan karakteristik perkembangan belajar sesuai dengan tingkatan usia. Misalnya, jika ingin mengajarkan sesuatu pada seseorang, maka perhatikanlah perkembangan kognitifnya. Kalau usia masih 5 tahun, maka lakukanlah pembelajaran hal bermain. Tapi jika sudah berusaha remaja, dapat dilakukan diskusi kelompok. Hal ini dilakukan supaya sesuai dengan taraf perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak usia dini menurut Piaget baru pada taraf pra-operasional, sehingga sebelum mampu berpikir sesuatu yang abstrak. Berbeda dengan peserta didik di SMA, kemampuan berpikir sudah sampai pada operasional formal sehingga mampu berpikir sesuatu yang abstrak seperti kalian kan sudah SMA kan? Nah, seperti itulah kalian. Nah, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan kepada Rifadi Alamin. Apakah tadi yang Bapak sampaikan sudah jelas atau
Adakah yang belum mengerti? Belum. Belum. Alhamdulillah, parah betul. Nah, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Kalau adik-adik sekalian belum mengerti, berarti adik-adik itu tidak fokus dengan apa yang Abang ajarkan atau Bapak ajarkan. Di sini saya bertanya kepada Tifadi Al-Amin, Apa tuh, Pak? kapan seseorang pendidik memberikan bantuan kepada anak berkemampuan belajar rendah? Coba tolong jelaskan dulu kepada Bapak. Nggak tahu, Pak. Nah, berarti kamu tidak fokus dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, di sini Bapak akan menjawab. Nah, adakah teman-teman lain yang belum mengetahui atau yang tidak tahu tentang pertanyaan yang Bapak sampaikan? Nah, tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, di sini Bapak akan menjawabnya. Seseorang pendidik harus membantunya sesering mungkin, karena besar kemungkinan anak-anak ini tidak tahu kapan mereka membutuhkan bantuan atau mungkin mereka enggan untuk meminta bantuan. Nah, itu dia jawabannya anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Jadi inti dari pembelajaran kita itu, mendidik perlu diletakkan pada landasan filosofi pendidikan yang benar, kuat dan bermakna besar. Keberhasilan pendidikan ditandai dengan kualitas manusia terdidik, yaitu tidak hanya mengetahui yang benar tetapi juga bertindak mulia. Semua harus bertanggung jawab membuat lintasan menuju masa depan dirinya sendiri dan secara kolektif bersama orang lain untuk masa depan bangsa dan seluruh umat manusia. Belajar adalah inti pendidikan. Kalau tidak ada belajar, berarti tidak ada pendidikan. Seseorang pendidik dianggap efektif dalam mendidik jika menguasai materi pembelajaran, menggunakan strategi pembelajaran yang efektif, punya keahlian dalam bidang perencanaan dan penentuan tujuan, manajemen kelas, motivasi, komunikasi, bekerja dengan kelompok etnis dan kultural yang berbeda dengan teknologi, memiliki motivasi dan komitmen kerja, meningkatkan diri dengan menggunakan riset yang dilakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Psikologi pendidikan sebagai cabang psikologi yang berfokuskan diri pada memahami proses belajar mengajar di dalam pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan akan membantu pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas mendidik, terutama dalam pemanfaatan riset yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikian juga hal pendidik adalah sains dan seni sehingga memahami tentang psikologi pendidikan yang membantu pendidik secara luas dalam menghadapi beribu persoalan yang terjadi dalam kelas. Pengkajian psikologi pendidikan akan membantu guru menjadi pendidik yang dapat membantu peserta didiknya menemukan kebenaran dan sekaligus mampu bertindak mulia. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah, di sini kalian akan memahami ketika kalian akan berlanjut ke jenjang perkuliahan. Nah, di sini Bapak hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Nah, di sini Bapak kalau ada kekurangannya yang Bapak sampaikan, Bapak mohon maaf. Nah, yang penting kalian tetap semangat, tetap fokus belajar, jangan pernah menyerah. Oke, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak menutupi materi ini, alangkah kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.